Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12 ya. Kalau ada hal-hal yang memerlukan pendalaman, kita perpanjang lagi. Materinya udah dibagi ya? Sudah Pak ya? Masih hangat? Ya. Itu artinya berarti Pak Widi baru print Pak Jenderal. Tapi kemarin kita sudah kirim ya lewat grup Panja yang soft copy-nya. Bapak Ibu sekalian, saya bisa minta Pak? Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai kebiasaan kita, rapat ini kita buka untuk bisa disaksikan oleh publik dan juga live, baik itu media media sosial DPR maupun lewat TV Parlemen, dan juga kita buka Zoom ya, dan kita sudah bagikan. Mudah-mudahan hal ini juga di atas ini ada dari Kepala Desa Indonesia Bersatu, ya, para kades, dan juga dari beberapa asosiasi yang lain yang mungkin mengikuti kita lewat media sosial kita ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman tenaga ahli menyangkut soal perubahan-perubahan yang kemungkinan akan kita lakukan, dan sekarang matriksnya sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama menyangkut soal penyempurnaannya, dan juga tetapi secara umum sebenarnya ini kan hanya terkait dengan 3 hal pokok ya, 3 hal pokok. Yang pertama adalah menyangkut soal bagaimana kemudian aparat desa maupun kepada, tidak sekedar hanya kepala desanya, tapi juga menyangkut soal aparat desanya, menyangkut soal kesejahteraan. Kemudian yang kedua menyangkut soal perubahan komposisi masa jabatan. Yang ketiga terkait dengan soal besaran dana desa, ya, besaran dana desa. Kemarin beberapa hal yang kita lakukan adalah menyangkut soal besaran dana desa itu, formulasinya sudah ada beberapa teman-teman yang mengusulkan. Saya berharap kalau hal-hal yang sifatnya normatif berkaitan dengan penyempurnaan redaksional, saya pikir kita serahkan nanti ke Timus saja Pak ya. Yang redaksional ya, yang kita sepakati. Nanti kita akan tampung mana yang kemungkinan kayak seperti kemarin, ada masyarakat desa, ada penduduk desa, yang kita sepakati aja. Jadi yang kayak seperti itu menurut saya kita serahkan saja nanti ke Timus untuk dan tim ahli bahasa nanti yang akan menyempurnakan. Nah, saya berharap menyangkut soal aspek substansi dari ketiga hal yang dimaksud itu, saya berharap mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Saya persilahkan kepada TA, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Awi sudah datang. Ini dari Dapil Pak Awi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi dan anggota Panja Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya tim ahli menyempurnakan dari hasil rapat sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Juni atau hari Senin yang lalu, beberapa penyempurnaan. Pak, sebelum ke TA, saya minta Pak Wahid bisa sebentar ya. Saya kebetulan ada tamu sebentar aja. Ada tamu sebentar Pak. Biar Pak Wahid sebentar gantikan.
Oh, juga boleh. Ya lanjut, suaranya agak kencang sedikit. Oke. Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi tim ahli sudah menyusun dalam bentuk matrik persandingan dari undang-undang existing, kemudian hasil usulan pada rapat presentasi tenaga ahli, tim ahli pada tanggal 19, dan kemudian matrik terakhir yang menjadi beberapa perubahan yang kita lakukan. Nah, satu persatu kami akan membacakan beberapa perubahannya sesuai dengan nomor urut matrik yang sudah kita sajikan yang ada di Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung ke matrik nomor DIM 35. Di DIM 35 sebenarnya antara hasil usulan rapat pada tanggal 19 kemarin dengan 35. Halaman 11. Ya, halaman 11, 35. Ini tidak ada perubahan dari usulan rapat pada tanggal 19 kemarin. Selanjutnya, pada DIM nomor 52 tentang asas legalitas. Karena asas legalitas ini pada prinsipnya kan untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Nanti akan tenaga ahli akan memberikan penjelasan pada di belakang. Penjelasan sudah ada? Belum ada. Tulis. Ya. Akan dirumuskan dalam rumusan penjelasan. Dalam rumusan penjelasan. Selanjutnya di pasal 4 secara keseluruhan, DIM 54 ini pasal 4, ini tidak ada perubahan dari hasil rapat. Siap. Nomor 54 pasal 4 secara keseluruhan tidak ada perubahan dari usulan yang sebelumnya. Halaman 12. Secara keseluruhan dari hasil rapat tanggal 19 kemarin dengan yang baru dari rumusan tim sekarang tidak ada perubahan. Selanjutnya DIM 69 atau 68 pada halaman 14. Di rapat tanggal 19 kemarin ada usulan penambahan pasal 4A. Ini usulan tim kita sekarang direposisi ke pasal menjadi pasal 5A dan ada penambahan ayat. Di reposisi, saya bacakan pasal 5A, pemerintah menetapkan wilayah administratif bagi desa yang berada di lahan taman nasional, hutan dan kebun. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah administratif bagi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ada penjelasannya nggak ini? Ini taman nasional, Taman nasional ini. segala jenis hutan itu. Enggak kan, taman nasional, hutan kan beda maknanya itu. Ya kan? Hutan ini hutan lindung atau hutan apa? Karena banyak kawasan hutan. Boleh, nanti bisa menjadi masukan berikutnya. Ya. Jangan sampai hutan beton masuk di situ. Ya. Ketua bisa nambah biar jelas. Ya, silakan. Ya Pak Jadi gini Pak Pak Taruri. Ketua, kemarin sudah saya sampaikan, kebetulan di Komisi 4 sedang merevisi Undang-Undang 5/90 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Kita paham bahwa sampai sekarang kita nggak tutup mata, pada umumnya masyarakat yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan itu miskin. Akan nelayan 80% miskin. Ini akibat kepedulian kita, ya kita itu pemerintah dan DPR itu yang kita perjuangan bertahun-tahun itu tidak ada realisasi. Nah ini saya sarankan kami sudah membuat narasi di pasal 4A itu ada 5 item termasuk penjualan karbon nanti. Kalau uang karbon mau itu juga akan dibagikan ke kabupaten, segu kabupaten membangun desa. Nah nanti saya kira ini ke kabupaten dan provinsi. Contohnya kemarin saya contohkan Tangkuban Perahu.
Bupati Subang dan Bandung Barat itu protes terus karena Tangkuban Perahu menghasilkan miliaran tapi uangnya ke Jakarta. Nah kemarin di Undang-Undang 59 saya kira banyak teman-teman kita bagi langsung PNBP-nya 3% untuk bupati, tentu saja membangun desa, 20% untuk gubernur, 5% ke pusat. Nah ini bupati udah reda dengan dengar konsep ini gitu. Jadi saya kira nanti tim Balik bisa komunikasi kami karena panjang ini. Ya, kita berikan. Pak Daruri ada rumusan narasinya. Ada, tapi nanti kita ini udah saya buat ini. Cuma Sudah ya? Kalimatnya lebih baik Nanti kita, serahkan sama tim. iya, nanti kita tim biar lanjut. Ini nanti kita ketemu untuk memberikan narasi secara detail itu. Izin Terima pimpinan, kasih Ketua. dipending dulu aja kalau gitu, dipending dulu aja. Pending ya. Supaya jelas nanti nih. Ya betul tuh kata Pak Daruri, di kampung saya juga begitu Pak, di Kampar itu ya orang hidup di pinggiran hutan tapi miskin semua Pak, karena nggak bisa. Ini bupati. Iya, aduh. Tapi Silakan. miskin. Nanti pending ya. Pimpinan saya sedikit, saya kasih contoh dapat saya Pak ya. Ini saya mohon ini apa namanya solusinya. Untuk kabupatennya dia masuk di Kabupaten Tenggamus, ini sebagai contoh ya. Kabupaten Tenggamus. Di mana? Lampung. Oh Lampung. Lampung ya. Kabupatennya masuk Kabupaten Tenggamus, tapi desanya masuk di Kabupaten Lampung Barat. Bupatinya saya. Termasuk KTP-nya penduduknya penduduk Lampung Barat. Nah ini bagaimana ini? Hal seperti ini ya. Itu yang saya sampaikan kemarin, terjadilah kita akhirnya saling klaim ya. Karena kebetulan di daerah itu kan ada sumber PLTA-nya. Ada air ya PLTA ya. Akhirnya pada waktu di situ juga ada emasnya juga. Nah itu yang harus diantisipasi oleh kita di dalam rangka revisi undang-undang ini. Terima kasih. Pemilu tergantung yang menghandle-nya kalau pada waktu pemilu. Ya, jadi catatan bagi kita apa Pak Hendro? Oke, terima kasih pimpinan. Jadi menambahkan aja Pak tentang pasal 4A terkait penetapan wilayah judi seperti yang dibicarakan ini, bahwa dikatakan di dalam redaksinya pemerintah menetapkan wilayah yurisdiksi bagi desa yang berada di lahan Taman Nasional Hutan dan Kebun. Sedangkan pada ayat 1 kita ketahui yang disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan demikian apakah penetapan wilayah yurisdiksi desa harus dilakukan melalui peraturan presiden ataukah bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain? Ini. Nah, mungkin perlu penambahan ayat baru yang menjelaskan mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa menentukan wilayah yurisdiksi desa ini. Yurisdiksi ini. Ya. Ini tambahan mungkin yang perlu dicermati Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Betul soal ini nanti dicarikan ya. Pending ya, pasal sebentar Ketua. siapa Bang Anja? Ini ya, izin Ketua. Di dalam pasal 5A ini kan usulan rumusan berdasarkan rapat pada tanggal 19 kemarin ya. 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 Di mana di sini kalimatnya pemerintah menetapkan wilayah administrasi. Apa yang ingin kita capai dengan kalimat pemerintah menetapkan wilayah administrasi? Di situ. Coba dibuka Kemendagri, keputusan dari Mendagri itu nomor 50145 tahun 2020. 2020 di situ kan sudah ada penetapan wilayah administrasi. Ini soal wilayah administrasi nih. Ini penting kita jelaskan apa yang ingin dicapai di situ. Mohon operator dibuka nomor apanya itu, izin Pak, dibuka supaya kita saling langsung ikuti. Ya. Ya, nah sambil dicari,
Di situ kan ada penetapannya 34 misalnya provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 74.961 desa, 16.772 pulau. Kan lengkap di sini barang. Hampir hafal. Jadi kalau kita menetapkan memberikan di situ sebagai wilayah administrasi, apa yang mau dicapai di situ? Jangan sampai bikin merumitkan cara pandang kita terhadap sebuah desa. Apalagi penempatan kalimat hutan, taman nasional, dan kebun. Kalau bicara tentang wilayah administrasi, maka itu pusat yang menentukan, Pak. Bagaimana kemandirian desa? Desa kebunnya yang kemarin dikerja selama berpuluh-puluh tahun, beratusan tahun bahkan, tiba-tiba ditetapkan oleh wilayah administrasi oleh pusat. Jadi kalau saya berhati-hati menempatkan kalimat wilayah administrasi wilayah. Beda wilayah administrasi desa, beda wilayah administrasi wilayah. Itu ada keputusan pemerintah dalam negeri itu. Oh, kalau itu saya setuju dipending dulu ini Ketua sambil kita diskusi lebih lanjut tentang ini. Karena ini berbahaya buat kita. Masih. Jadi catatan juga dari Pak Anca bahwa soal penetapan wilayah itu juga harus dikaji ulang, termasuk yang diusulkan oleh Pak Daruri dan Pak Muklis serta Pak Hendro. Ya, lanjut. Pak Pimpinan, boleh sedikit nggak Pak Pimpinan? Masalah ini juga. Oh, Kira ini dia, ini saya mau ini kan setback ke belakang mengenai waktu pembentukan Undang-Undang 6 tahun 2014 itu dalam memang konsideran kedua itu ada apa namanya dalam perkembangan ketatanegaraan segala macam kedudukan, jadi kedudukan desa itu di dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena di Undang-Undang 22 tahun 99 pertama kali tidak ada. Di amandemen itu juga tidak ada. Jadi di amandemen kita di konstitusi ada hanya dua mengenal istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 itu. Kemudian sewaktu diadakan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor Undang-Undang 3 tahun 2004 itu pun desa tidak ini di dalam ketatanegaraan kita di mana. Tetapi waktu pembahasan ini ada amanat membahas mengenai kedudukan desa itu di mana di sistem ketatanegaraan kita itu. Karena pada waktu di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 7 itu dinyatakan bahwa mengenai pemerintahan daerah itu susunan kedudukan daerahnya diatur dalam undang-undang. Hanya ada satu undang-undang. Maka waktu dulu tidak bisa dimasukkan di Undang-Undang 6 2012 mengenai kedudukan desa itu di mana. Tetapi kemudian setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru 23 2014 itu kalau nggak saya 2014 itu di pasal 3 3-nya itu udah jelas di mana kedudukan desa itu. Di konstitusi tidak ada, di Undang-Undang 99 tidak ada, tapi karena ada amanat Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang mengenai bagaimana kedudukan desa ketatanegaraan desa itu dalam ketatanegaraan Indonesia, maka oleh karena sebab pasal 18 itu disebutkan bahwa untuk pemerintahan daerah itu di bawah itu disebutkan hanya diatur dalam undang-undang. Jadi ada satu undang-undang. Maka pada waktu amandemen Undang-Undang 32 2004 menjadi 23 2014 di pasal 2 atau pasal 3-nya itu sudah ada kedudukan desa itu ada di mana. Jadi apakah masih relevan ini di sini ini? Itu aja masalah. Coba Undang-Undang 23 2014 pasal 2 Undang-Undang berapa? Hah? Undang-undang berapa? 23 2014. Undang-Undang 23 2014 ya. Pasal 2 atau pasal 3 itu? Pasal 2 kalau nggak pasal 3. Tentang pemerintah daerah. Tentang pemerintahan daerah. Oke, Pak Irmadi ya. Udah, jadi apakah masih relevan kita amanatkan lagi? Ya buka dulu dong, di mana tuh? Baik Bapak Ibu, kami melanjutkan. Tadi terakhir ke DIM nomor 52, kita akan
tentang Dia lanjutkan deh. Coba ini dulu mengenai perlu nggak ini kita lagi ini. Oh, ada. Baik Bapak, kami akan membacakan secara keseluruhan dari hasil kajian tim kami terlebih dahulu. Baik, tadi kita sudah sampai di DIM nomor 52 tentang asas legalitas yang kita akan memberikan rumusan penjelasan di rancangan rumusan penjelasan di kajian berikutnya. Selanjutnya, secara keseluruhan di pasal 4 di DIM 54 ini tidak ada perubahan dari hasil rapat pada tanggal 19 kemarin. Terus kemudian saya menegaskan lagi terkait dengan usulan pada pasal 4A yang pada hari Senin yang lalu. Terus kemudian ke pasal 5A, reposisi ke pasal 5A kita pending terlebih dahulu pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke DIM pada pasal 26 184, DIM 184. Halaman 32 tentang tugas dan kewenangan kepala desa. Pada pasal 26 ayat 1 tidak ada perubahan, terus kemudian di ayat poin O menjadi pelindung dan pengayom semua golongan masyarakat, ini juga tidak ada perubahan. Ya, DIM 201, kemudian kita akan ada perubahan di 206, DIM 206. Ya, di rapat sebelumnya ini dipisah tentang hak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah mendapat jaminan kesehatan serta mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Nah, poin ini dipisah sehingga kita ada usulan untuk menjadi C1 yaitu mendapatkan tunjangan purna tugas. Sehingga di ayat sebelumnya atau poin sebelumnya ya tidak dicantumkan terkait dengan tunjangan purna tugas. Selanjutnya di F. Ya, terkait dengan tunjangan purna tugas, kalau di poin awal itu kan mendapatkan dari keuangan desa, yang tentu ada risiko karena kan setiap perubahan kepala desa kadang-kadang muncul konflik. Nah, untuk yang baru hanya mendapatkan tunjangan purna tugas tanpa ada kejelasan siapa nanti yang menganggarkan, memberikan apakah dari desa atau pemerintah pusat atau lembaga lain. Makasih, mohon diperjelas saja. Pak Wakid. Pak Ibnu. Saya ingin ke DIM 206 di draft semula itu mendapatkan tunjangan purna tugas dari sesuai kemampuan keuangan desa, sedangkan usulan rumusan yang baru mendapatkan tunjangan purna tugas. Ini sangat berbeda. Kalau yang sesuai kemampuan keuangan desa itu sumbernya pasti dari APBD Des. Tetapi kalau mendapatkan tunjangan purna tugas itu sumbernya belum jelas. Apakah itu APBD kabupaten atau APBD Des? Untuk itu saya lebih condong sesuai kemampuan keuangan desa. Terima kasih. Ya, kita setujui yang rumusan awal aja ya. Bentar Ketua. Oh, apa? Saya belum setuju Ketua. Ini pertanyaan saya kemarin tuh hari Senin. Jadi sesuai kemampuan keuangan desa, ini apa definisinya? Yang kedua, mendapatkan tunjangan purna tugas itu dari siapa ininya? Besaran uangnya itu dari siapa gitu. Kemarin belum terjawab itu. Ini mungkin kalau mau lebih didetailkan lagi mungkin di penjelasan ya. Atau saya nggak tahu apakah di sini. Terima kasih Ketua. Pimpinan, sedikit saya pimpinan. Jadi masalah purna tugas ini tidak bisa kalau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Harus diatur oleh peraturan bupati dah. Pak, itu. Ya. Kalau dia sesuai dengan keuangan desa nanti, ya, desa ini bukan kerajaan Pak, ya kan, dia harus diatur oleh kepala daerah, nanti nggak tunduk lagi nanti kepala daerah, bagaimana? Terima kasih Pak.
Ya, ada beberapa pemikiran bahwa kalau sesuai dengan kemampuan keuangan desa, ini soal tata caranya. Pak Johan Budi tadi minta itu penjelasan tata caranya. Kalau Pak Muklis bahwa kalau sesuai dengan kemampuan desa, begitu berganti kepala desa, kalau kepala desa nggak mau menganggarkan lagi, tapi kan sudah tercantum sini Pak bunyinya. Artinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa kan wajib dikasih. Besarannya itu tergantung nanti rapat APBDes namanya, anggaran belanja desa. Jadi kalau sudah dia rapat dengan BPD, Badan Perwakilan Desa, maka diputuskan berapa tunjangannya. Jadi begitu mekanismenya. Jadi tetap dapat karena sudah tercantum dalam undang-undang ini. Gitu. Itu Pak. Oke. Setuju ya? Izin tua, tapi itu perlu dijelaskan, maksud saya di penjelasan itu. Nanti dibuat kalau penjelasan. Itu belum cukup tuh, nanti bisa orang menginterpretasikan sendiri. Ya. Makasih. Nanti halo. ini aja Pak, pasal penjelasannya. Izin Ketua. Waktu apa? Sebelah Wahid. kanan. Pak Amin. Pak Amin ya dulu ya Pak. Ini kan menyangkut masalah keuangan, menyangkut masalah kesejahteraan ini. Bicara nominal ini harus definitif. Entah itu bicara soal apa mungkin katakan persentase atau nominal. Jadi ini nggak boleh mengambang begini nanti karena bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan konflik. Ya, terutama faktor interestnya ini jadi menurut saya ini nggak bisa seperti ini. Harus ada definisi yang lebih jelas lah, terukur lah kira-kira begitu. Ya, pimpinan. Pak Anca dulu. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu? Oh saya lanjut. Oh segera. Jadi menyangkut masalah belanja desa sebenarnya, kalau di draft yang ada di depan saya ini menyatakan bahwa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Saya kira kalau menyangkut masalah pertama tunjangan, kita ini kan membuat undang-undang. Membuat undang-undang berarti garis besarnya. Menyangkut masalah teknisnya itu ada di peraturan pemerintah. Di Undang-Undang Desa dulu itu ada di pasal 5 PP peraturan pemerintah 60 tahun 2014. Bisa dibuka di situ. Jadi staf bisa buka di situ. Bagaimana kita ini menetapkan garis besarnya, lalu menyangkut masalah teknisnya itu dilanjuti melalui PP. Cuma memang di sini ada kalimat penerimaan lainnya yang sah. Kalau saya hati-hati menggunakan itu, karena itu banyak menjebak kepala desa sehingga banyak kepala desa yang terjerat. Yang mana dianggap dengan pendapatan desa yang sah. Menurut dia mungkin seperti ini, tapi menurut undang-undang pemberantasan korupsi tidak seperti itu modelnya, sehingga banyak terjerat. Jadi kalau saya kalimatnya bahwa kalau memang sepakat kawan-kawan mau memberikan tunjangan kepada desa, silakan kita setuju untuk memberikan tunjangan, kemudian dibuatkan sesuai dengan PP yang ada, sebagaimana PP yang terdahulu, ya kan? Kemudian penerimaan lainnya yang sah, kalau saya usulkan kalimat ini tidak ada dalam penjelasan, yang mana dikatakan pendapatan desa yang sah. Tidak dijelaskan secara runut. Kalau saya berhati-hati menempatkan dalam sebuah kalimat di undang-undang kalimat seperti ini. Karena ini menjadi pegangan desa tetapi tidak ada dalam PP-nya. Susah. Nah makanya kepala desa biasa terjerat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dia menganggap bahwa kalau saya mengerjakan sendiri ada sisa uangnya swakelola, maka itu saya bisa saya gunakan di tempat lain. Begitu digunakan seperti itu dia dijerat. Itulah sehingga banyak yang terjerat masalah korupsi oleh desa. Itu pentingnya Pak. Jadi kalau saya setuju saja
ada kalimat memberikan tunjangan selain dari gaji, tetapi penekanannya adalah ada yang kita tawarkan kepada pemerintah sebagai bentuk PP yang akan kita tawarkan. Karena ini harus dijelaskan dalam PP. Saya sependapat Pak Juang Budi, ini penting sekali. Bahwa teknisnya itu kalau tidak bisa disebutkan dalam undang-undang karena jarang menyebutkan dalam undang-undang teknis sekali, maka itu diterapkan dalam PP. Nah, sekarang kita bahas teknisnya seperti apa yang kita inginkan, itu menjadi tawaran kita. Segera itu, terima kasih. Terima kasih Bang Anca. Apa yang diusulkan oleh Bang Anca tadi saya rasa benar, itu soal penerimaan lain yang sah itu kita kembalikan saja ke usul rancangan yang pertama, supaya tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Nah, saya akan mengusulkan kira-kira begini, mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini, yang tunjangan ini nanti diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Setuju? Izin pimpinan, izin pimpinan. Jadi pimpinan, Nah. kalau demikian keterangan itu di penjelasan saja. Keterangan nanti keuangan itu kita masukkan di penjelasan saja, supaya tidak tumpang tindih nanti kalimatnya. Karena memang kita harus jujur mengatakan setiap desa itu punya kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Bahkan Pak Daruri katakan tadi ada yang dekat hutan lindung itu yang sangat miskin. Nah ini kan kalau bagaimana mereka memberikan tunjangan purna tugas, sementara kalau ada, bayangkan kalau ada 40 atau 30 nanti kepala desa yang purna tugas di desa itu. Kan agak berat buat mereka. Makanya kita harus hati-hati Pak. Jangan justru undang-undang ini memberatkan kepala desa berikutnya. Ini harus kita hati-hati. Agar mereka tidak, loh ini kok malah nanti terjadi perkelahian atau katanya pertentangan antara purna tugas dengan yang masih aktif. Karena dia sudah merasa harus ada didukung gitu loh. Nah, ini perlu kita hati-hati melihat ini. Dan perlu mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Terima kasih. Karena ini penting sekali terkait dengan usulan beliau. Jadi kalau perlu di undang-undang desa ini kita tetapkan masa waktu untuk terima tunjangan itu. Karena kalau sampai mati dia terima, maka membebani juga anggaran desa. Jadi purna tugasnya itu berapa lama setelah purna tugas dia menerima. Misalnya kita batasi waktu 5 tahun misalnya atau 9 tahun. Kenapa? Karena orang mungkin setelah kepala desa belum ada pekerjaan tetapnya. Wajar dia diberikan perhatian sedikit atas jasa-jasanya, ya kan? Nah, kalau tidak diberikan batasan waktu, maka yakin dan percaya maka itu menjadi beban. Menjadi beban desa itu sendiri untuk berikan tunjangan. Saya kira begitu. Begini Pak, kalau Pimpinan. Ya, salah Pak. Ya, makasih pimpinan. Pak siapa dulu? Saya kira kita perlu pendalaman, tidak boleh gegabah dalam aturan ini. Karena pertama sumbernya saja sudah kita perdebatkan, apakah hanya sumber desa atau dari bantuan pemerintah yang lain. Satu. Kedua, kalau kita buat norma seperti ini, desa kita ada 80.000, ada 80.000 jenis pengaturan nanti yang tidak ada rujukan. Yang ketiga, kita harus antisipasi bagaimana dampak hubungan desa dengan bupati nanti. Ini mantan bupati udah ngomong ini. Kita harus antisipasi ke depan. Belum lagi keempat, bagaimana dampaknya kepada isu-isu korupsi. Menurut saya pasal ini bagus semangatnya, tapi jangan kita putuskan sekarang, biar kita pendalaman ini. Ya, pengaturan berikutnya. Demikian pimpinan, makasih. Pimpinan, sebentar pimpinan, saya usul sedikit ya. Kan sekarang ini kalau saya tidak salah ya, pensiunan PNS saja lagi digodok supaya diberikan di muka secara keseluruhan. Nah, kenapa tidak kok kepala desa ini kita tidak kasihkan sekaligus saja sebagai bukti purna tugas beliau. Jangan diberikan 5 tahun atau 9 tahun tadi. Lebih baik kita kasihkan sesuai. Ini saya ingin memberikan tawaran dulu. Tolong diatur siapa yang berbicara. Bentar dulu. Langsung ditunjuk aja pimpinan, karena semua orang bicara nggak elok. Ya, begini, saya pingin bahwa ini tidak dibahas secara teknis. Yang pertama, kita sepakat tidak ini ada tunjangan. Ada. Pengaturannya kita serahkan kepada peraturan pemerintah. Sehingga lebih teknis. Saya mohon aja, karena tentang ini, tayangkan dulu
23 2014 ayat 2A. Coba coba di situ. 23 2014 ayat pasal 2 Operator ayat izin 2. pimpinan, operator tolong dibuka, dari tadi nggak mau bublas sih. Heran sih Lihat operator di ini. situ. Coba buka. Mau dibuka apa? Coba lihat. Karena habis 6 2012 di sini diperbaiki banyak ininya. Tuh 23. Pak Wahid, saya mohon izin dulu. Ini kan hanya perbedaan redaksi, apakah betul ada perbedaannya tunjangan purna tugas sama pensiun sama pesangon. Nah, itu kan redaksi kan. Ini yang dimaksud ini, apakah ini hanya satu kali penerimaannya setelah selesai? Coba 23.000 selesai yang dimaksud redaksi ini loh ya. Daerah kabupaten kota ini ini amanat dari undang. Oh tunggu. Ya. Apakah yang dimaksud di dalam purna tugas itu hanya menerima sekali setelah menyelesaikan tugas selama jabatannya, apakah 6 tahun, apakah 7 tahun, apakah 9 tahun untuk kepala desa, ataukah ini menerima selama hidup sampai meninggal? Apakah kalau sampai meninggal itu redaksinya itu dana menerima tunjangan purna tugas? Saya kira ini sudah benar, tunjangan purna tugas itu hanya sekali. Yang dimaksud itu hanya sekali. Atau keinginan kita ini menerima berapa kali gitu loh. Kalau sekali ya tinggal menyesuaikan redaksinya bagaimana yang benar. Terima kasih, Pak Pimpinan. Jadi saya ceritakan jaraknya. Undang-Undang nomor 6 tentang desa itu dalam apanya ada 2, mengamanatkan di mana kedudukan desa itu dalam sistem ketatanegaraan kita. Oleh karena pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 7 mengamanatkan bahwa pengaturan susunan kedudukan dan ini pemerintah daerah itu diatur dalam undang-undang. Jadi ada satu undang-undang. Maka Undang-Undang 23 2012 ini, dan ini tidak ada di Undang-Undang 19 2022 nggak ada, Undang-Undang 32 2004 nggak ada, baru ini kedudukannya ada di sini di ayat 2. Maka dia ada di dalam pemerintahan daerah. Makanya semuanya itu tidak dari anggaran desa, tetapi dari anggaran pemerintah daerah. Karena kalau kita APBN semua dapat, tak ada daerah yang mampu dia bertutup sendiri. Jadi kalau daerah yang nggak mampu, kan kewajiban pemerintah pusat untuk menutup celah fiskal. Jadi ini jangan dari pemerintah desa, dari mana dananya? Dana desa itu udah tetap sekian persen buat ini. Jadi dari APBD pemerintah kabupaten kota. Sedikit lagi Ketua. Karena bawahannya. Dokter, sedikit lagi itu ya. Karena terkait ini, kalau kita mau melihat alokasi dana desa itu, saya kan sudah sampaikan tadi awalnya bahwa itu diatur oleh pasal 5 PP 60 2014. Kalau kita buka di situ, siapa yang berwenang untuk memikirkan atau mengalokasikan anggaran desa itu adalah pemerintah. Makanya saya katakan, kalau judul besarnya setuju ada namanya tunjangan, maka akan dibentuk di teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang pikirkan apakah pemerintah mau mengambil dari dana desanya, atau dari keuntungan desanya, atau namanya tunjangan lainnya, silakan diambil dari sana. Karena itulah pemerintah yang berhak untuk mengatur semua itu. Tinggal kita sepakat saja, serahkan kepada pemerintah, karena itu bunyinya PP 60 pasal 5 itu. Masih Ketua. Ya. Ya, terima kasih Ketua. Ada 3 hal nih. Pertama, definisi soal purna tugas tadi. Saya membayangkan purna tugas itu seperti presiden kita dikasih rumah itu, kira-kira gitulah. Jadi sebagai jasa untuk pengabdian dia, kira-kira gitu. Apakah seperti itu? Ini perlu diperjelas. Yang kedua, dari tadi debatnya ini dananya berasal dari mana? Apakah pemerintah daerah ataukah dari dana desa itu sendiri? Ini juga perlu diperjelas. Yang terakhir, tadi keberlangsungannya itu disesuaikan dengan
kemampuan desa itu seperti apa, itu juga harus diperjelas Pak Ketua. Dan ini tidak bisa dengan PP, harus ada penjelasan di undang-undang itu menurut saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Boleh, Pak. Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih. Ini kan semangat kita sebenarnya semua sama. Poin intinya secara politik kita semua bersepakat bahwa akan ada purna tugas, tunjangan purna tugas. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Irmadi, bahwa konstruksi kita dalam ketatanegaraan kita tentang kedudukan desa itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 itu, bahwa pemerintah daerah itu bagian terkecilnya adalah desa. Nah, pilihan politik itu kan tinggal dua, Pak. Satu, kalau di rumusan ini bahwa sumber untuk melakukan pembayaran tunjangan purna tugas itu di APBD desa. Itu kan satu. Yang kedua, Pak Irmadi, saya lebih setuju supaya ada keadilan, umpamanya kenapa tidak, itu menjadi bagian kewajiban pemerintah daerah, kabupaten maksudnya, ya kan, untuk bisa menyediakan itu. Tapi kan ini sekali lagi bagi kita tujuan kita sama, menyahuti juga apa yang disampaikan oleh Pak Amin umpamanya, maupun Pak JB ya. Pak JB kalau bisa memang ya harus dijelaskan, ditambah di dalam penjelasan. Tapi apakah kita tentukan menyangkut soal presentasenya seperti yang disampaikan oleh Pak Amin juga itu penting. Karena kalau kita bicara soal besaran kan sulit kita bicara, kecuali menyangkut soal presentase. Nah, dasar presentasenya itu jangan kita terlalu rumit berpikir menurut karena nanti, karena kalau kita letakkan pembayaran itu ada di pemerintah kabupaten, maka biarkan kabupaten yang akan menetapkan itu. Nah, apakah nanti pada akhirnya itu diatur di dalam peraturan pemerintah umpamanya, buat kita itu tidak ada masalah, itu pilihan-pilihan saja. Yang penting kita sudah sepakat bahwa untuk tunjangan purna tugas itu kita sepakat secara politik. Gitu aja, Pak. Hanya sepakat Pak, kita takut ada di pasal tapi itu nggak bisa dilaksanakan, itu yang kita takutkan Pak. Ini kan masih proses awal Pak, kan nanti soal fiskalnya kan kita akan bicara dengan pemerintah, tapi itikat baik kita sebagai pengusul kita cantumkan, kan soal nanti kemampuan keuangan negara, nanti kan pasti hitungan-hitungan pemerintah dalam dimnya pasti ada. Jadi menurut saya tadi disahuti apa yang disampaikan oleh Pak JB bahwa itu harus dijabarkan, dijelaskan apa yang dimaksud dengan purna tugas. Ini mau jadi seperti uang pensiun atau hanya sekali. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Kan itu yang menurut saya itu yang penting. Apakah sekali dibayar kayak pesangon ataukah setiap bulan? Sistemnya seperti apa? Biar nanti mekanismenya diatur dalam peraturan pemerintah kah, atau kalau kita tidak mau PP, ya cukup peraturan menteri. Menteri siapa kita jelasin. Ya mungkin izin pimpinan sesuai dengan apa yang beredar sekarang yang kita sepakati bersama. Ini semua sepakat, mendapat tunjangan semua sama. Cuma mungkin kita nggak terlalu detail menjelaskan itu. Lebih baik kita selanjutnya disesuaikan dengan PP atau apapun itu. Itu lebih bagus, itu lebih enak kita. Jadi kita nggak terlalu terbeban kepada diri kita sendiri nanti. Mungkin pemerintah nanti yang mengatur lewat PP kah, lewat permen kah, apapun itu. Yang penting kita tulis itu aja. Selanjutnya disesuaikan dengan PP. Selesai. Diatur dalam PP. Mungkin langsung diketik itu aja, Bang. Ada contohnya itu, contoh lagi. Misalnya anggota DPR itu mendapatkan jasa pensiun itu 3,2 juta jasa pensiun kita. Diatur di mana? Diatur di PP. Yang namanya pengaturan seperti ini semua di peraturan pemerintah, karena pemerintah yang memiliki uang untuk mengkondisikan berapa kemampuan untuk diberikan. Karena sekali desa, tetap desa. Jadi masa disesuaikan desa ini hanya dapat jatah pensiun 500.000 per bulan misalnya. Di desa lain karena pendapatannya kecil hanya 120.000 per bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Desa itu biasa maniak untuk mendapatkan hasil untuk pendapatan desanya dengan berbagai cara. Nah, olehnya itu bukan dia menentukan dirinya soal pensiun, itu diatur oleh peraturan pemerintah, Pak. Tidak bisa kita atur-atur bahwa sesuatu ini, itu bahaya. Oke. DPR tidak mengatur dirinya, diatur oleh pemerintah. Ada 3,2 juta per bulan. Oke, kita setuju itu ya.
Ya. Setuju. Lanjut. Pak Ketua. Nanti dibuat bunyi Ya. selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Langsung aja buat Pak Ketua. Apa? Penjelasan. Juga di penjelasan nanti itu. Enggak. Bukan. Jangan, Pak. Norma berikutnya itu, ayat berikutnya aja. Pak Ketua, Atau jadi di huruf C1 berikutnya. kita buat C2-nya. C2. Aturan lebih lanjut tentang punah tugas diatur dalam PP. Selesai. Udah gitu saja. Ya. Oleh karena itu saya mau ke belakang ketua yang memimpin. C2 ya, C2. Tadi juga yang diminta oleh Pak JB ya, jadi menyangkut soal ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, yang mana yang dimaksudkan purna tugas, ya ditambah di penjelasan. Kita lanjut ke 210 ya. 210 itu, nah ini memang menjadi problem ya. Saya tidak tahu pilihan-pilihannya karena ini kan dua jabatan yang berbeda, satu eksekutif, kemudian yang satu ke legislatif. Sama dengan kita juga, kalau kita mau ke eksekutif harus mundur ya, mundur. Nah itu sekali lagi, apakah ini silakan saya kalau ini sih tidak, silakan Pak Irmadi. Oke, saya nggak tahu aturan persisnya, tapi ini harus diberlakukan sama dengan kayak wali kota. Ya. Karena dia satu rumpun. Wali kota kan juga harus mundur. Hai. Kalau dia ke legislatif, karena dia satu rumpun. Jadi kita khusus untuk pasal ini, karena nanti kalaupun diuji nanti, karena dia berbeda, diuji ke Mahkamah Konstitusi, kemungkinan besar juga pasti akan hampir pasti batalkan. Karena kepala daerah kalau dia mau pindah ke lembaga kekuasaan legislatif, dia pasti harus mundur. Jadi untuk pasal ini saya rasa kita Pak Andrea silakan. Salah satu tugas kita adalah juga mengharmonisasikan dengan undang-undang yang lain. Ya. Jadi pegangan kita adalah kalau tumbang satu rumpun. Satu rumpun. Ya itu berarti kita mengacu kepada undang-undang yang sesuai untuk itu. Baik. Terima kasih. Berarti ini tidak berubah ya, yang soal cuti tadi. Selanjutnya ke 231. Tujuh Om. Iya, mengambil ini di drop. Karena kan satu rumpun masalahnya dengan eksekutif. Ini 27 Pak. Ini, Pak. Kemudian pasal 231 itu memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa. Kemudian dulu pada saat kita rapat 19 Juni ada yang mengusulkan memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa. Sama aja ya? Nggak ada perubahan ini ya? Ketua, ini apakah tidak diberlakukan sama yang tadi serumpun juga itu dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu kan memberikan laporan pertanggungjawaban, tidak memberikan pertanggungjawaban. Kalau laporan pertanggungjawaban itu konsekuensinya tidak langsung bisa katakanlah memberikan sanksi kepada kepala desa, mengimpits kepala desa, tetapi kalau laporan pertanggungjawaban itu kan bisa. Nah ini bagaimana kalau memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa melalui tertulis, ini mestinya tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Terima kasih Ketua. Pak Irmadi silakan. Pak Pimpinan, jadi saya kira kan kita tetap harus mengacu kepada konsideran menimbang ayat 2. Jadi untuk menjadikan desa itu kuat, maju, mandiri dan demokratis. Apakah ini dialog dengan ini demokratis? Kan itu yang kita perkuatkan 4 itu.
Jadi termasuk apa musyawarah badan permusyawaratan desa ini harus kita perkuat. Masa kalau pertanggungjawaban dengan dialog, memberikan pertanggungjawaban dengan dialog, itu loh. Itu harus ingat 4 pilar itu adalah pendukung daripada landasan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Jadi kita kan merubah paradigmanya dulu hanya pemerintahan terbawah, menjadikan desa itu adalah dasar. Apa gunanya kita perkuat itu semua? Karena persoalan kita ini. Jadi kalau desa tetap bagus dan kuat dan bersatu, biar di masalah pilkada ada masalah, biar masalah presiden ada masalah, kalau desanya tetap aman, tetap terselamatkan republik ini. Jadi konkretnya kira-kira seperti konkretnya ya ini jadi pertanyaan kita, apakah ini memperkuat badan pemusyawaratan daerah itu dengan berikan pertanggungjawaban hanya dengan dialog saja. Tuh. Jadi karena satu rumpun tadi, ya kita harus meniru rumpun yang ada di dalam rumpun itu bagaimana memberikan pertanggungjawaban. Terima kasih, Bang. Baik, silakan Pak Awi. Ya, terima kasih. Kalau kita tadi mengingat undang-undang tentang pemerintahan daerah itu di pasal 2-nya bahwa desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah, maka sistem pelaporan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, kepala daerah kepada DPRD itu bisa diadopsi. Tadi yang sudah secara singkat disampaikan oleh Pak Ibnu, cuman yang di sini yang belum muncul forumnya. Kalau di DPRD itu ini kan mengilustrasikan, kalau bupati menyampaikan LKPJ di akhir tahun anggaran itu kan biasanya dalam rapat paripurna DPRD. Nah, di desa itu kan ada namanya BPD ya, Badan Pemusyawaratan Desa. Kira-kira itu legislatifnya desa lah. Nah, forum untuk menyampaikan laporan itu apa? Itu kan belum ada forumnya di sini. Kalau hanya dialog itu kayak sekedar dialog di jalanan. Tetapi mungkin laporan disampaikan dalam rapat BPD, nah, itu beda maknanya dengan dialog. Begitu, Ketua. Baik. Saya lihat ini, Ketua. Kalau saya lihat ini yang 231 memang tidak bisa dibaca 231 itu harus dibaca sampai ke bawah ini. Sampai di 235. Kalau saya melihat satu persatu sampai 235 ini maka sudah benar ini. Ada dialog, ada pertanggungjawaban melalui permusyawaratan desa BPD, kemudian ada pertanggungjawaban terakhir di bupati, kan begitu memang kita alami selama ini. Ya saya kira sudah benar, tidak ada masalah ini, Ketua. Semua yang disampaikan oleh Pak Irmadi maupun yang disampaikan oleh Pak Awi dari 231 sampai dengan 235 itu sudah mencakup sampai kemudian struktur pertanggungjawaban kepada bupati dan bupati ya. Ini wali kota masa ada desa wali kota? Nggak ada ya, wali kotanya di pimpinan. Memang substansinya ini, tapi narasinya di A itu, narasinya di A itu membuat tafsiran ke ayat selanjutnya menjadi rancu. Melalui forum permusyawaratan desa ya, dialognya yang diganti ya. Pimpinan. Memang bupati staf wali kota, karena memang ada desa yang di bawah wali kota. Contohnya di Batu, Batu itu wali kota Batu, tetapi ada desanya. Oh, kalau itu berarti sudah benar. Betul. Ya. Iya, Sorry, terima kasih. saya tuh berpikir karena di kampung saya namanya kota itu sudah tidak ada desa. Berarti ternyata ada kota yang masih ada desa. Udah benar berarti. Jadi ini kita ganti forum ya. Ini kan izin Ketua. Silakan Pak JB. Ya, jadi ini pengalaman Ketua. 3 mensosialisasikan tentang dana desa. Dana desa itu harus dipertanggungjawabkan waktu itu. Sehingga kepala desa itu harus paham paling tidak mengenai mekanisme pelaporan tentang penggunaan APBDes gitu. Dalam prakteknya Pak Ketua, kita ini luas sekali, apalagi yang di luar Jawa. Itu bahkan ada kepala desa yang buta huruf. Ini fakta ya, fakta 5 tahun yang lalu lah, atau 6 tahun yang lalu. Sehingga perlu juga diakomodir desa-desa yang
perangkat yang seperti yang kita tuangkan di dalam undang-undang ini juga diberi kesempatan untuk bisa mempertanggungjawabkan secara, saya nggak tahu ya ini redaksionalnya seperti apa, tapi fakta itu banyak sekali di luar Jawa terutama desa-desa yang kepala desanya baca pun tidak bisa. Nah, itu gimana itu kalau ada wajib, apalagi sama DPRD-nya desa itu apa namanya tadi, BPD ya, BPD. Apalagi dana desa ini kan disampaikan juga ke semua desa di seluruh Indonesia ya. Pertanggungjawaban itu juga perlu diakomodir desa-desa yang itu tadi yang belum memenuhi standar apa yang ada di dalam undang-undang ini. Saya tidak tahu redaksionalnya apa. Apakah desa-desa yang tadi saya sampaikan ada kepala desa yang buta huruf ya, tidak bisa baca, itu kemudian gimana dia mempertanggungjawabkan keuangannya itu? Karena kalau udah undang-undang kan berlaku di seluruh Indonesia. Ini saya temukan Pak Ketua, ini true story ini ya. Pak Awi nemu juga kan? Loh iya, ini perlu juga ini, jangan sampai nanti karena ada undang-undang dia nggak tahu urusan hukum lagi. Ini kasihan juga. Saya nggak tahu bagaimana redaksionalnya. Terima kasih Ketua. Baik. Pak, kalau menyangkut soal bentuk, kemudian bagaimana sistemnya, kan sebenarnya sudah ada di PP terkait dengan Undang-Undang Desa yang lalu ya. Jadi mekanisme pelaporan itu sebenarnya sudah ada. Apa yang dibutuhkan, mekanisme pertanggungjawabannya, ini hanya sekali lagi hanya melengkapi beberapa hal yang terkait dengan, karena kita tidak terlalu bicara teknis di dalam undang-undang ya. Kalau soal bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, ya kalaupun ada yang kawan-kawan kepala desa mungkin masih, tapi kan boleh ada aparat desa yang lain. Makanya juga penting menjadi perhatian kita sebenarnya adalah apakah di dalam Undang-Undang Desa ini juga menyangkut soal perangkat desa itu harus menjadi perhatian kita bersama. Izin Jadi, pimpinan. nanti tapi akan kita lihat Pak menyangkut soal itu Pak. Izin pimpinan, dari apa yang diskusi 1 jam lebih ini terlihat betapa kita banyak tidak tahu tentang desa. Saran saya kita kunker ke desa dulu Pak, supaya kita tahu persis desa yang bermacam-macam tipe. Ada yang desa di bawah wali kota, ada yang desa di bawah kabupaten, ada yang di daerah 3T, ada yang di pedalaman. Kita harus lihat bagaimana nanti mereka ini dengan supaya kita punya pemahaman yang sama Pak. Dari 4 mungkin bisa 3 kali kunjungan ke tempat yang berbeda. Izinnya sarannya ditampung Pak. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak Awi bilang kalau bisa kita berkunjung dari barat, tengah, timur ke Papua katanya. Masing-masing dapil ya. Baik, nanti itu akan kita setuju nih ya. Baik. Selanjutnya ke 279. 279 Izin pimpinan. Terkait dengan, ini sebenarnya intinya apa ini, syarat untuk menjadi kepala desa ya? Ya, ini syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Syarat lain yang diatur, kemudian ada usulan rumusan tidak pernah sebagai kepala desa selama dua periode. Nah ini kan belum kita putuskan. Apakah hanya 2 periode, 3 periode seumur hidup? Jadi ini kita pending ya. Ada lagi Pak, yang satu lagi di tempat yang sama. Ya di tempat yang sama. Di tempat sama harus tambahkan. Kalau tempat lain boleh aja dia mau jadi lurah. Ya. Sama dengan dengan kepala daerah. Ya. Jadi ini kita pending dulu usulan ini. Nanti kalau kemudian kita sudah sepakati berapa tahun dan berapa periode, baru kemudian secara otomatis ikut menyesuaikan. Berikutnya ke 284
pasal 34, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Nah, tadi itu perdebatannya antara masyarakat desa dan penduduk desa kan. Ahli bahasa lah yang akan kita serahkan saja. Kayak kita kan kalau penduduk Indonesia kan tidak semuanya warga negara Indonesia, ya kan? Karena banyak warga negara lain sudah ber-KTP tapi tidak punya hak pilih dan memilih. Nah, itu nanti kita serahkan ke Timus lah menyangkut soal ini. Setuju Pak ya? Kemudian 290, calon kepala desa dapat terdiri dari 2 atau lebih. Ini kita setuju ya? Ini kan tunggal dapat. gimana? Kan dapat. Ini belum bicara soal calon tunggal ini. Ya kan? 2 lebih. Artinya calon tunggal juga boleh kalau kayak begini. Ketua, lebihnya itu berapa? Kalau ketentuan sekarang itu maksimal 5 kan? Nah, nanti kita lihat di poin berikutnya. Yang 290 kita setuju ya? Pak Ketua, jadi kalau dapat tadi tidak harus. Jadi pasalnya tidak bermana apa-apa. Ini nggak usah kita atur. Kalau 1 juga boleh. Berikutnya Pak. Kecuali kita sebut minimal. Kalau tidak kita sebut minimal, pasalnya tidak bicara apa-apa. Oh ya, saya setuju Pak Iya. Mujamil ya. Iya, Karena kalau tidak. memungkinkan 1, Ya nggak berdua apa-apa Ini pasalnya. Jadi izin Ketua, kalau dilihat dari halaman berikutnya yang terkait ini, maka bunyinya dalam hal calon kepala desa hanya terdiri satu orang mungkin maksudnya ini, 1 orang, maka pemilihan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Saya kira kalau pemilihan oleh musyawarah desa bukan lagi pemilihan namanya, ditetapkan melalui musyawarah desa. Kalau calon tunggal karena tidak lawannya, jangan sampai karena musyawarah desa itu selalu mengatakan dirinya anggota BPD. Kalau BPD aja tidak setuju, jadi kan bisa ribut dengan calon tunggal tadi. Nggak jadi. Kalau boleh saya usul, kita ikut aja sistem di pemilu kada ya. Kita menyesuaikan aja di sana. Ya, kota kosong. Sama seperti yang ada sekarang. Ya. Jadi Tulisannya apa ini? tidak berubah, nanti kita sesuaikan, ikut dengan sistem yang ada sekarang aja. Kan sistem yang ada sekarang itu, boleh diikuti oleh satu calon. Tapi Udah bagus Pak. Sistemnya sekarang itu kan dia ada yang suami istri, ada yang lawan adeknya. bukan, sekarang ini coba lihat anunya. Nggak boleh Pak melawan kota kosong. Di undang-undang Iya, desa. pendamping, harus memakai pendamping. Tidak ada lawan kota kosong. Nggak ada ya? Tidak ada Pak. Jadi yang existing sekarang ini tidak ada calon tunggal. Nah, kalau begitu kita ikuti bahwa ternyata putusan MK boleh calon tunggal. Ya, kita penyesuaian ya. Jadi calon tunggal boleh, cuman tidak kita setujui untuk pemilihannya itu dilakukan oleh musyawarah desa. Tetap harus lewat pemilihan walaupun itu melawan kotak kosong. Ya nanti ya sama aja, kepala daerah juga sudah banyak yang dipilih kotak kosong, ya kan? Karena saya ikut ke rumpun ya, disesuaikan dengan pilkada. Izin Tua. Silakan Pak. Ya, itu yang kemarin saya tanyakan tuh melalui musyawarah itu, cuman nggak dicatat rupanya. Udah dicatat, musyawarahnya seperti apa? Nggak bisa, karena itu calon tunggal itu nggak bisa melalui musyawarah. Saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Baik. Nggak tahu Pak Ketua tadi ngomong apa, pokoknya saya setuju. Baik, kita penyesuaian ya, sesuai nanti redaksinya, tolong nanti rapat kita pada hari Senin akan. Perubahannya di gimana perubahannya itu? Coba mohon dicek lagi Pak, perubahannya jadi apa yang kita sepakati hari ini? Nanti akan direformulasi lagi Pak.
Oh, Nanti dia ikuti rumpun seperti yang ada ya. di... Baik, pimpinan. Kepala daerah. Petik. Oh, ini ada alternatif kedua. Alternatif kedua ya. Pemilihan satu calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi A. Setelah melakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. B. Terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar dan seterusnya dan seterusnya. Pemilihan satu calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri dari 1 kolom yang memuat foto dan 1 kolom yang kosong. Ya. Sudah setuju ya? Yang ini ya, alternatif kedua ya. Baik. Selanjutnya ke 310. Nah tadi sama masyarakat desa ini, antara penduduk desa dan masyarakat desa. Kita serahkan ke tim Timus nanti dan ahli bahasa. Nah ini yang inti ini di 328. Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 328, Pak. Halaman 61. Itu di layar, udah di layar, Pak. Gimana, setuju ya? Wih, keras sekali saya ketaknya. Karena setuju. Izin pimpinan, mohon maaf, kenapa yang 9 tahun kok terlalu keras mukulnya? Iya, makanya saya, masalahnya kepala desa ada di atas, Pak. Padahal kalau 10 lebih keras lagi itu. Pak Pimpinan. Silakan. Ya, jadi kalau dari fraksi PDI itu bukan hanya persoalan setuju atau tidak setuju, akan tetapi setelah Undang-Undang 6 tahun 2012 ada 6x3 itu dalam rangka amanat daripada desa itu untuk dijadikan kuat dan mandiri kurang efektif. Karena setiap kali pemilihan kita tahu sendiri terjadi masalah-masalah sehingga terjadi perubahan-perubahan, apalagi terjadi perubahan ini kesinambungan untuk mendapatkan desa yang maju itu agak lebih efektif daripada yang lalu. Terima kasih pimpinan. Ini hebatnya kalau ada Pak Irmadi, kita itu mendapat gambaran utuh baik dari sisi filosofi dan sosiologisnya. Jadi bukan sekedar kita menetapkan 9 tahun, tapi kalau 6 tahun itu efektivitasnya tentang keberlanjutan pembangunan desa karena terlalu banyak pemilihan. Ya mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang masih ikut itu bisa periodisasi hal yang sama gitu. Ya, gitu. Mulai dari bawah ya. Nanti yang berjuang nanti untuk DPR itu kepala desa, Pak. Kepala desa yang berjuang nanti. Tapi sebenarnya masalahnya itu kalau anggota DPR harus merubah konstitusi masalahnya. Baik, kita lanjut ke ayat 2. Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ini ya. Ini Pak Ketua. Karena beda frasa itu. Yang kedua itu. Usulan kemarin kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ya. Saya kira Pak Ketua. Silakan Pak Mujamil dulu ya. Ya. Saya kira logika kita dari awal kan menyesuaikan pemerintah desa ini dengan di atasnya, iya kan, eksekutif, rumpunnya. Kalau kita mau konsisten aja itu rumpunnya. Iya. Baik. Tapi bukan berarti kita ikut rumpun di eksekutif itu
itu hanya 2 periode. Boleh berkali-kali periode, tapi harus pindah dari desa yang satu ke desa yang lain. Nggak bisa. Maksudnya naik kelas dari desa ke jadi lurah, Di DPRD, dari DPRD. jadi parlemen. Oke ya, kita menyesuaikan ya. Sedikit ketua, sedikit dulu. Pak Supriyansa, Karena silakan. ini adalah pasal yang sangat dinanti-nantikan oleh kepala desa, maka tentu kami dari Golkar ingin bersuara bahwa apa yang diperjuangkan oleh kepala desa yang ingin memangkas periodenya dari 3 menjadi 2, tetapi masa berlakunya jabatan itu menjadi 9 tahun dari 4 tahun, 6 tahun menjadi 9 tahun, maka kami bisa menyetujui. Olehnya itu, ya, olehnya itu pembahasan pada kesempatan ini, kami sangat berharap kepala desa nantinya ini setelah menjabat 9 tahun 2 kali benar-benar mempersembahkan dirinya untuk mengabdi kepada desa itu. Terima kasih. Tolong dicatat Pak ya, Pak Supriyansa, Dapil Sulsel 2. Izin pimpinan. Silakan, Izin pimpinan, Jenderal. kami dari fraksi PD Perjuangan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Susetio. Silakan Pak Andreas. Baik, dari fraksi PD Perjuangan, ini sudah menjadi keputusan Rakernas kita yang ketiga. Ya, 8 Juni tahun 2023. Itu udah keputusan Rakernas. Jadi dalam keputusan Rakernas memang kita malah kita diminta untuk memperjuangkan di dalam revisi Undang-Undang Desa ini dari 6 tahun 3 kali menjadi 9 tahun 2 periode. Demikian pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan. Ketua. Izin pimpinan. Silakan. Ini per fraksi aja. Oke, langsung gitu ke ya. PKB dulu. Ya. Terima kasih Ketua. Ini saya pertegas lagi, saya Ibnu Multazam dari Dapil Jatim 7. Pertama menyetujui untuk 9 tahun 2 periode. Yang kedua saya akan bertanya, ini berlaku surut sebagaimana keputusan atau tidak? Misalnya sekarang tidak. Untuk itu berlakunya ini apakah berlaku surut? Saya mengusulkan berlaku surut. Ini lebih tegas lagi, saya mengusulkan berlaku surut. Nah ini dapat tepuk tangan dari atas. Nah persoalan redaksi itu kita serahkan kepada tenaga ahli. Terima kasih Ketua. Ini luar biasa ini Pak Ibnu, langsung nanti kita atur di aturan peralihan ya terkait dengan itu. Gerindra? Pak Obon. Ya, saya Obon Tabroni, fraksi Partai Gerindra, Dapil, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Keseriusan kami dalam membahas Undang-Undang Desa yang pertama dibuktikan dengan hampir mayoritas anggota balik dari Partai Gerindra hadir dalam pertemuan kali ini. Tapi kan hapus di belakang hadir. Kemudian yang kedua, dari awal kita sudah sampaikan bahwa memang perlu ada perubahan karena konflik di masyarakat. Kalau masa kerja hanya 6 tahun, 2 tahun pertama itu konflik internal, kemudian segala macam, sehingga kami menyetujui ini. Dan bukan hanya pada persoalan waktu, di poin-poin anggaran kami pun akan berjuang untuk bagaimana anggaran yang diterima oleh pemerintahan desa itu harus lebih adil, kemudian harus lebih mencukupi kebutuhan yang ada. Makasih. Silakan ke PKS. Ya, ini dapilnya ada 2 orang nih. Saya Al Muzamil Yusuf, dapil Lampung 1. Kedua Pak Amin Jawa Timur, dapil 4. Jadi pimpinan, saya kira
di Balak kita sudah bersepakat untuk memperpanjang jabatan kepala desa kita menjadi 9 tahun dengan menyesuaikan undang-undang kepala daerah, yaitu 2 periode. Menurut kami ketika undang-undang ini kita ketok, ya kita berlakukan kapan diberlakunya. Kalau kepala desa itu baru 6 tahun, baru 3 tahun, ya tambah kita 6 tahun. Kita sesuaikan saja, nggak usah kita tunda jadi. Jadi undang-undang ini kita ketok, kita berlakukan pada saat di mana, ya. Jadi transisinya gampang. Jadi berlaku surut dia. Dia sudah 3 tahun tambah 6 tahun. Dia sudah 6 tahun tambah 3 tahun. Nah, saya kira gitu. Biar jelas kita. Terima kasih. Pak Awi ini mewakili P3. Ini bukan karena pimpinan ini, Pak. Terima kasih. Fraksi P3 hadir secara fisik, saya sendiri Ahmad Baidowi dari Dapil Jatim 11 Madura, dan secara virtual Ibu Elisa dari Aceh 1. Terkait dengan pengaturan ini, sedari awal kita sudah menerima masukan dan aspirasi dari sejumlah kepala desa, dan 9 tahun tidak berkeberatan dengan jabatan. Kalau mengikuti ketentuan pilkada itu memang 2 kali masa jabatan, jadi 9 kali 2, itu sangat setuju. Tetapi kami juga membuka diskus pada siang hari ini, di Undang-Undang Desa itu ada ketentuan 6 tahun maksimal 3 periode. Nah, alasan di Undang-Undang Desa ditempatkan 3 periode itu harus kita cari. Harus kita cari kenapa 3 periode. Maksudnya Pak Awi usulkan 3 periode. Bisa jadi 9 kali 3 periode gitu. Nah, namanya diskusi kan. Artinya kan sama-sama undang-undang. Satu undang-undang kepala daerah membatasi 2 periode, sementara di Undang-Undang Desa itu 3 periode. Ini sama-sama 2 undang-undang yang bisa kita rujuk gitu. Jadi kalau opsinya bisa 3 kali 9. Tapi kalau mayoritas 2 kali 9 ya kita ikut aja. Terima kasih. Itulah enaknya kalau jadi pembicara terakhir, Pak. Izin pimpinan, Bisa saran. lambung di tikungan. Izin pimpinan, saran. Memang tadi secara fraksi saya memohon, karena yang hadir ini orang yang sangat memperhatikan undang-undang desa. Dari awal saya lihat orangnya ini saja. Mohon yang hadir diberi kesempatan juga untuk menyampaikan apa yang selama ini dia perjuangkan di dapil masing-masing. Setuju Ketua. Jadi selain suara fraksi, saya kira harus ada suara dari masing-masing perorangan. Karena tidak fair menurut saya kalau hanya suara fraksi. Karena bisa saja suara perorangan berbeda dengan suara fraksi. Setuju, saya juga belum bersuara Ketua. Ya, semua diberi kesempatan. Sekarang saya bersuara Ketua. Terima kasih. Saya Johan Budi SP, nomor anggota A219, sepakat dan setuju dengan fraksi PDI Perjuangan. Setuju dengan 9 tahun 2 kali periode sesuai dengan yang diusulkan. Dapil saya sama dengan Pak Ibnu, Jawa Timur 7 ya Pak Ibnu. 1 dapil, 1 perjuangan. Terima kasih Ketua. Saya juga Ketua. Silakan. Iya, saya juga Ketua Lulu Nur Hamidah A20 dari Dapil Jawa Tengah 4. Sragen, Wonogiri dan Karanganyar. Sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh fraksi PKB tentu saja, karena kita juga harus mengamankan. Jadi masa jabatan untuk kepala desa 9 tahun untuk 2 kali periode dan berlaku surut. Dan tentu juga dengan harapan bahwa ini akan memberikan kepastian ya, dan juga situasi yang sangat kondusif untuk bisa membangun desa kita jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan jauh lebih dikdaya, kira-kira seperti itu. Ya, thank you Ketua. Saya belum berbicara juga Pak Silakan Ketua. Ibu Sania. Pokoknya Iya. semua harus berbicara hari ini. Iya, Saniatul Latifah A276 Dapil Jambi dari fraksi Partai Golkar. Seperti yang disuarakan oleh sekretaris fraksi kami tadi, sekretaris Poksi, Bapak Supriyansa Dapil Sulsel 2
A berapa? A berapa tadi? A343. A343. Kami juga menyetujui bahwasannya di bunyi pasal ini kepala desa 9 tahun masa jabatannya dengan masa periode 2 periode masa surut ya, berlaku surut ya. Jadi sebelum pemilu sudah, kalau bisa sudah kita bisa berlakukan. Dikarenakan memang 6 tahun itu terlalu pendek untuk membangun sebuah desa. Itu yang kami rasakan di Dapil, sehingga kami setuju jika masa jabatannya 9 tahun dengan periode 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan. Tadi saya sebagai Kapoksi. Sebelum ke Pak Kapoksi, saya kasih kesempatan kepada Pak Nurdin dulu, Pak. Pimpinan biasanya terakhir. Ini pimpinan. karena Kapoksi yang memerintahkan. Jadi saya Nurdin, PDI Perjuangan dari Dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, sangat setuju dengan pasal 39 ini berubah dari 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dijadikan 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat 2 kali periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi Pak Amin. Habis Ya, ini Pak Hendro. Saya Pak Kapoksi. tambahin Pak. yang disampaikan Kapoksi saya. Jadi ketika ada demonstrasi kepala desa beberapa bulan yang lalu, saya menerima 12 orang kepala desa dari Dapil saya, Jember dan Lumajang. Ya, saya Amin dari PKS dari Dapil Jawa Timur 4, Jember dan Lumajang. Dan sejak awal kita menyatakan PKS sangat mendukung ya tuntutan para kepala desa itu untuk masa jabatan kepala desa 2 kali 9 tahun. Waktu itu begitu. Kita sangat mendukung. Dan sebagian kepala desa yang bertanya bagaimana dengan yang existing sekarang, saya bilang ini undang-undang nanti harus segera bisa diberlakukan dan berlaku surut begitu sebagaimana ditegaskan oleh Kapoksi saya tadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Sebentar, saya ke Pak Hendro dulu, Pak. Beliau belum bicara ini. Terima kasih pimpinan. Menarik masalah ini karena menjadi poin yang paling pokok yang juga Pak Hendro dari Dapil mana, fraksi mana? Oh iya. Saya maaf Ketua, saya Indro Hermono dari Partai Gerindra. Dapil Jatim 6 yang meliputi Blitar, Kediri, Tulungagung. Jadi menyoroti ini sangat menarik tentang ini, dan ini adalah poin yang juga dimintakan oleh kepala desa. Saya yang lama hidup di desa melihat diakui atau tidak, dipahami atau tidak, memang kalau banyak pemilihan tentunya friksi perbedaan pendapat di daerah itu sangat tinggi. Pertengkaran itu tidak selesai dalam 1-2 tahun. Nah, dengan adanya, dan kita juga mengakui bahwa semakin tahun itu perbedaan-perbedaan karena kedekatan keluarga akan hilang. Jadi kami sepakat bahwa dengan memberlakukan jabatan kepala desa 9 tahun ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sehingga kami secara anggota dari Partai Gerindra menyetujui ini, dan juga biar menjadi kepastian hukum kita juga menyetujui bahwa diberlakukan menjadi berlaku secara surut. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Muhlis atau Pak Jenderal dulu. Pak Jenderal. Ya kan, Pak Jenderal dulu, nanti saya ditegur sama Pak Jenderal. Ya. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, dan para peserta panja Undang-Undang Revisi Undang-Undang Desa, saya ingin menyampaikan ada 2 hal penting sebagai Kapoksi dan sebagai anggota mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Alasan kami menyetujui yang pertama adalah memang hasil kongres. Seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi,
hasil Rakernas ketiga tahun 2023 tepatnya tanggal 8 Juni. Itu salah satu poin rekomendasinya adalah menyetujui, mempertahankan dan meyakinkan pada seluruh para anggota dewan itu untuk dari masa dinas atau masa kerja pengabdian kepala desa itu dari 6 menjadi 9 tahun dan tetap 18 tahun atau 2 periode. Alasan pertama tadi hasil Rakernas, yang kedua, dan kami di Provinsi Kepulauan Riau itu terdiri dari 2.000 pulau lebih, Pak. 96% Provinsi Kepulauan Riau itu adalah laut, hanya 4% darat. Jadi kita bisa bayangkan pemilihan desa itu kalau terlalu 6 tahun itu sangat sulitnya untuk komunikasi karena mereka hidup di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil. Jadi saya yakin dan percaya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah 3T itu yang tinggal di pulau-pulau terpencil itu pasti akan setuju dengan ini. Dan kami juga sudah mendapatkan gambaran bagaimana perasaan mereka. Satu desa bisa terdiri dari 10 sampai 15 pulau. Kita bayangkan itu kalau pemilihan desa itu pada musim angin utara yang lautnya itu bisa 4 meter, sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi kami yakin dan percaya ini adalah yang tepat untuk kita putuskan hari ini. Terima kasih. Merdeka. Boleh bertanya Ketua? TikTok sama Pertanyaan. Instagram itu cuma 1 menit loh Pak. Ini saya hitung-hitung aja 5 menit, kelewatan. Pimpinan. Pak Mulis, silakan. Baik, pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini Pak Darori baru ke Pak Irmadi menutup. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mukhlis Basri. A150 Dapil 1 Lampung, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Prengseu, Tenggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Pada prinsipnya karena penambahan waktu 9 tahun ini sudah merupakan keputusan Rakernas PDI Perjuangan, maka kami sebagai anggota Panja mendukung untuk penambahan waktu masa kerja daripada kepala desa ini 9 tahun dengan 2 periode. Berikutnya juga kami juga mendukung agar kepala desa diberikan dana tunjangan, diberikan sekaligus, ya. Jadi bukan setiap tahun atau setiap bulan, tapi sekaligus selesai masa jabatannya langsung diberikan demi untuk modal kerja selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ini NU yang nyebrang ke merah ini. Silakan Pak Darori. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darori Wonodipuro dari Dapil 7 Jawa Tengah, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, sejumlah 1000 desa. Alhamdulillah sebelum kita mengikuti rapat di sini, perwakilan para kepala desa datang ke tempat saya. Sepanjang Pak Darori mendukung perjuangan kepala desa, dalam hal ini kita juga mendukung perpanjangan jadi 9 tahun, mungkin akan lebih, maka seluruh kepala desa secara pribadi dan keluarganya dan pendukungnya akan memilih Pak Darori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa desa? Berapa desa tadi? 1000 ya, Pak Darori? Kalau kepala desa ini kan sudah semua ya. Pak Irmadi, silakan. Pak Darori kepala desa nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya. Saya Irmadi Lubis, fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut 1. Dengan ini menyatakan sangat mendukung adanya dari keseluruhan dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Dan saya mengimbau dan meminta kepala-kepala desa daerah pemilihan saya untuk menyerukan kepada warganya untuk tidak memilih saya. Karena saya nggak mencalek lagi, Pak. Baik, sudah cukup ya? Cukup. Saya biar nanti tutup ya kan. Saya mengambil kesempatan yang terakhir. Yang penting saya cuma mau sampaikan kepada semua
pimpinan dan anggota maupun teman-teman yang hadir kepala desa, jangan lupa ketua panjanya dari Gerindra loh. Pimpinan mau nanya aja. Pimpinan mau nanya. Pimpinan mau nanya, meskipun barusan saya sudah tanyakan ke rekan PKS, kalau misalnya karena tadi kan berlaku surut ya, kita semua. Itu nanti. Oh oke. Enggak, usulan. Makanya ini pertanyaan saya, kalau misalnya kepala desa yang baru terpilih hari ini, karena kebetulan masih ada kemarin itu pemilihan kepala desa, itu di periode ketiga, apakah termasuk yang masih menikmati 9 tahun atau berarti tidak? Kita bicarakan. Oke, nah ini biar nggak ambigu, perlu kepastian juga. Nanti Makasih. kita bicarakan di aturan peralihannya. Jawa Tengah 4 dong. Pak Pimpinan. Seragen, Wonogiri, Karanganyar, yes. Intinya semua sepakat bahwa juga kan kalau terjadi sebuah perubahan undang-undang itu, yang harus dipilih itu adalah yang menguntungkan. Jadi kayak seperti itu. Jadi kita pasti sudah sepakat dengan yang ditanyakan tadi. Pak Pimpinan, sedikit ya Pak Pimpinan, untuk KTA, tolong dilihat Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, itu ada aturan peralihan antara waktu bagaimana memberlakukan tetap apa yang perusahaan jawatan, perusahaan tetap berlaku, padahal sudah ada Undang-Undang BUMN di aturan peralihannya. Betul. Jadi tolong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kan secara mutatis dia berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Jadi yang 430 dan seterusnya yang terkait dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa juga kita setuju ya? Iya, setuju. Ketua, boleh tanya lagi ya. Mohon maaf karena saya mungkin karena telat ya. Kalau untuk pasal lain yang kebetulan tidak ada di perubahannya, berarti udah nggak mungkin untuk dibuka lagi. Nanti kita diskusikan kalau ada pasal ada yang mau diusulkan untuk Iya, diubah, karena ya. saya agak concern di pasal 41, tapi nggak apa-apa, nanti ini kaitannya dengan soal kepala desa bisa diberhentikan. Kalau menurut saya soalnya kejahatan tidak pidana seksual itu perlu jadi pertimbangan juga gitu. Baik. Ya, makasih. Ya. Baik, kita ke 465 ya. Kayu, jaforman, apa segala macam. Ketua, sebelum ini kita mau lanjut sampai jam 1 atau kita mau break dulu? Sebentar. Sekalian aja ya sampai jam 1 ya, supaya ini bisa selesai lah. Ketua, tadi yang kita usulkan itu yang kaitannya dengan berlaku surut karena jurisprudensinya itu sudah ada di keputusan MK tentang jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaiknya dicatat di situ, ya, karena ini belum dicatat di dalam kesimpulan, ya, makasih. Nanti di peralihan ya, di aturan peralihan, kan sudah ada sebenarnya. Kan ya sudah ada. Pak Pimpinan, Bapak lihat aja Pak Pimpinan, bukan hanya itu aja, jadi keputusan MK itu kan tidak ada soal berlaku surut, tapi ada di Perpres. Ya. Perpres yang baru keluar. Adalah yang penting kita sudah sepakat menyangkut soal itu, cuman belum waktunya untuk kita putuskan. Baik, kita ke 465. Mendapat tunjangan dari anggaran belanja pendapatan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang bersama ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Saya rasa ini sama ya, jadi sudah tidak ada masalah nih. Mendapat tunjangan purna tugas. Oh, APBD ini ya. BPD ya sama ini ya. Kurang lebih sama, menyesuaikan aja nih. Enggak, dia tinggal ikut aja. Tinggal ikut menyesuaikan nanti di kemudian 506. Bukan, kita sudah putuskan tadi, Pak. Purna tugas itu tadi kita sudah menyesuaikan bahwa satu itu akan diatur lewat peraturan pemerintah. Yang kedua sumbernya itu harus bersumber dari APBN, ya kan? APBD. Jadi itu kita sudah
kita sudah putuskan tadi. Iya Pak Pimpinan, tapi maksud saya kan dana sumbernya desa itu hanya dua Pak, sebenarnya yang paling besar. Satu dari ADD kan, itu APBN kan, satu dari APBD masing-masing kabupaten kota tadi. Jadi dua itu. Jadi sebenarnya kita juga harus tegas Pak, kalau dia ambil dari APBD itu nggak kuat juga kepala daerah itu untuk memberikan itu. Baik, kita serahkan sepenuhnya, nanti kita kan akan berdialog dengan pemerintah nanti Pak. Siap. Ya. Kita sudah sepakati tadi, nanti kita akan dialog dalam pembahasan DIM bersama dengan pemerintah. Nah, ruang fiskal itu akan kita diskusikan mendalam di sana. Siap. Ya, itu Pak Mulis ya. Pimpinannya. K506 itu ada kata-kata masyarakat setempat. Kita serahkan lagi kembali ke Timus ya. Ya. Sama ini yang 514 kemudian 507 sampai 514 sama ya, kita serahkan ke ahli bahasa. 565. Nah, ini dana desa. Kalau kemarin berdasarkan data, dana desa itu kira-kira totalnya kurang lebih sekitar 8,3% dari dana transfer daerah. Yang berjumlah kurang lebih sekitar 74 atau 75 triliun lah kira-kira dari 74.000 sekian desa. Kalau kita tingkatkan menjadi 10 atau 10% kecil sekali. Ya kan, hampir cuma naiknya 1,7%. Ya. Kalau dia naik 15%, itu artinya kurang lebih ada kenaikan sekitar 100% ya, 100%. Artinya kita berharap ke depan desa dapat dana kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah itu pilihan-pilihannya. Ada yang mau usulkan 5 miliar, nah sumbernya dari mana dan lain-lain sebagainya, silakan saja. Ketua, Silakan. jadi karena ini masih draft yang usulan DPR dan masih kita susun, sebaiknya kita menempatkan call tinggi saja. Nanti tinggal dengan pemerintah bagaimana. Saya setuju dengan ini dana desa sebesar 15% dari transfer daerah, sebagaimana diusulkan oleh Ketua. Sehingga nanti ketika berbicara dengan pemerintah yang disetujui yang mana atau yang disetujui berapa persen. Gitu. Pak Pimpinan, kita kan juga dalam ini ya menyusun undang-undang cuma pikiran kita aja dengan sinkronisasi dengan undang-undang lain. Di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itulah lex spesialisnya Undang-Undang Keuangan Negara, pasal 6 itu di ayat 1 dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan kepengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan. Di ayat 2 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Jadi dan di dalam penjelasannya pun ke Menteri Keuangan itu kedudukannya sebagai CFC di dalam undang-undang Chief Financial of the State. Jadi belum ada undang-undang yang lain yang membuat alokasi persentase kecuali di Undang-Undang Dasar mengenai persoalan dana pendidikan. Nah, jadi itu yang harus menjadi pemikiran kita juga. Terima kasih pimpinan. Kita sudah ada Pak di Undang-Undang Kesehatan yang lalu. Ada dasar, bukan dasar. Iya, tapi maksud saya itu angka 5% itu muncul loh. Kalau dana pendidikan kan kemarin itu memang di mandatori konstitusi kan. Nah, silakan Pak Andreas. Pimpinan, jadi rupanya memang yang sudah jelas itu dana pendidikan karena undang-undang dasar. Tetapi seperti yang di kesehatan, yang usulan yang waktu itu draftnya dibuat balik, berdasarkan info terakhir yang saya terima pada saat keputusan tingkat 1 di Panja itu dihilangkan. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Irmadi, dasarnya tadi itu bahwa itu adalah menjadi keputusan itu ada di ranah eksekutif, tapi ini menjadi pilihan dari kita. Tapi intinya yang dikatakan Pak Irmadi memang pendidikan itu karena mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Demikian pimpinan, terima kasih. Kan namanya usulan, kita kan diskusi nanti sama pemerintah.
Kan kesepakatan politik kita. Iya. Jadi kita setuju ya, tentuin ya. Jadi dengan dana tadi sedikit Pak, silakan. sedikit. Pak. Jadi kita setuju bahwa itu akan dilokasikan. Persentasenya tentu kita punya alasan mengapa 15%, kenapa 10%, bukan sekedar menyebutkan angka menurut saya. Reasoningnya apa gitu loh Pak. Sehingga kita pada saat kita mempertahankan dengan pemerintah, kita juga punya, jangan cuma hapus selesai gitu aja, jangan. Jadi kita juga supaya memang reasoningnya jelas gitu loh. Supaya tidak sekedar cuma menyebutkan angka. Terima kasih. Baik. Kemarin kan kita sudah diskusi panjang menyangkut soal arah pembangunan kita itu seharusnya ekonomi kita bertumbuh dari desa. Ya kan kita sudah bersepakat kemarin seperti itu, Pak. Kalau boleh ekonomi kita itu kita bangun dan tumbuh kembangnya ekonomi kita itu mulai dari desa. Nah kalau kita tidak alokasikan dana yang cukup buat desa, gimana caranya mengharapkan mereka bisa tumbuh menjadi pilar dan kekuatan ekonomi bangsa, itu satu. Nah yang kedua, saya tidak mengerti betul soal postur. Mungkin Pak Andreas atau teman-teman di Komisi 11 yang lebih paham ya. Kalau dana transfer daerah, kemudian itu yang dibagi, kan tidak mengganggu yang vertikal-vertikal semua ini kan Pak? Alokasi itu nanti disinkronisasikan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Karena itu nanti bisa aja misalkan ditambah 15% untuk dana alokasi desa dari dana transfer daerah. Tapi nanti penugasan desa juga bisa ditambah. Kan ini nanti masalah, makanya kembali nanti fungsi bahwa mewujudkan desa sebagai pusat ya pertumbuhan misalkan ekonomi atau menjadi basis kesejahteraan, karena APBN kita tahun 2024 itu adalah basisnya kesejahteraan rakyat. Nah bisa jadi beberapa fungsi dialihkan langsung ke desa, itu kan juga karena prinsipnya anggaran mengikuti fungsi atau anggaran mengikuti pelaksanaan yang harus dilakukan di desa. Money follow the function. Nah itu. Demikian pimpinan. Terima kasih. Artinya maksud saya itu sebenarnya Menteri Keuangan kalau bicara soal dana transfer daerah, harusnya Menteri Keuangan tidak terlalu pusing. Gini Ketua, izin menyangkut masalah dana transfer, ini kan tidak dijelaskan satu-satu, tapi saya hanya mempertegas bahwa apakah dana transfer yang dimaksud ini adalah sesuai dengan aturannya ada 6 jenis dana transfer. Apakah itu semua masuk ke dalam 15% itu? 1. Dana bagi hasil, 2. DAU, 3. DAK, 4. Dana otonomi khusus, 5. Dana keistimewaan, 6. Dana desa. Nah kalau yang dimaksud di sini yang terakhir B ini adalah dana alokasi khusus desa. Nah apakah cuma dana alokasi khusus desa? Karena dalam aturan pemerintah itu kan ada 6 jenis dana transfer. Nah apakah semuanya itu diambil 15%? Nah ini harus jelas juga ini yang dimaksud ini. Nah kalau kita tidak jelas, maka langsung lompat ke dana yang ke-6 tadi yang saya bacakan itu, saya sampaikan. Atau yang kita maksud dana transfer ini adalah ke-6-6-nya itu yang kita maksud. Nah itu kira-kira memang harus ke-6-6-nya, karena kalau dana transfer yang apa, tapi itu teknis lah ya. Maksud saya yang penting dulu kita bersepakat menyangkut soal ini, nanti kita diskusi panjang dengan kenapa saya sampaikan ini Ketua, kalau ini misalnya teknis tapi ada di poin B-nya disebut satu saja, yaitu dana alokasi khusus desa. Kalau disebut satu begitu berarti tidak masih yang 5-nya tadi yang di atas. Kalau tidak disebut yang terakhir di B-nya ini berarti semuanya. Nah itu Mas. Saya gini, jadi kan itu tinggal teknis. Kalau dinaikkan ini 15% dari 6 jenis dana untuk transfer daerah tadi, tentu pasti ada yang dikurangi karena menambah dana alokasi untuk desa kan. Nah itu yang saya maksud, itu bisa saja nanti seperti itu. Tapi Pak Andreas silakan. Saya sebetulnya sejalan dengan Pak Supriyansa. Jadi karena kita sebutkan di A-nya itu merupakan bagian dari transfer daerah, dana desa, maka nggak perlu lagi B-nya itu ada.
Karena kalau kita sebut dana alokasi khusus, itu nanti masuk di dalam bagian dari transfer daerah mengenai dana alokasi khusus. Ya itu, jadi supaya tidak rancu, memang kita A-nya saja, B-nya nggak perlu lagi pimpinan. Demikian pimpinan. Yang pahami soal anggaran. Setuju ya? Ya, tambahan pimpinan. Pak Obon ya? Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa dari 270 juta penduduk Indonesia, 116 tinggal di desa atau kurang lebih sekitar 43%, dan 14,38 juta penduduk di desa tersebut itu rata-rata adalah penduduk miskin. Tentu penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, kemudian percepatan kemakmuran, dan juga infrastruktur itu menjadi sebuah keharusan. Data yang ada, APBN tahun 2023 itu hanya 70 triliun atau 2,2% dari total yang anggaran yang ada. Sehingga rata-rata per desa itu hanya mendapatkan kurang dari 1 miliar. Nah, penambahan menjadi 10%, saya rasa itu menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk memperjuangkan hal tadi. Makasih. Kita setuju ya, nanti ini poin B-nya kita hapus ya. Kemudian ke 568. 568 itu alokasi dana desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, sama ya. Kenaikan 15 ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai dana desa mengenai itu diatur, jelas ya, diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian 576, pembangunan desa bertujuan menciptakan, yang beda ini apa ini? Penanggulangan kemiskinan, kesenjangan sosial. Ya, kita ini sinkronisasi aja ya Pak ya. Kemudian bagi kehidupan sama ini, kita serahkan ke rencana jangka menengah desa, otomatis ya kita sesuaikan ya. Sekarang ke aturan peralihan. (641) ya, sebentar saya lihat dulu. Nah, ini sama juga tadi, pokoknya masyarakat desa setempat ini nanti tinggal dilihat, masyarakat desa setempat atau penduduk desa setempat, nanti kita lihat ya. Mana yang tadi yang soal peralihan? 824 yang terakhir. Nah, ini yang pasal 118, ini juga yang disampaikan. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Nah, itu nanti tinggal disinkronisasi saja, diharmonisasi, ikuti aja tadi disebut undang-undang BUMN, menyangkut soal aturan peralihan tadi. Runikin juga ke legal drafting, apakah ini di batang tubuh atau di pasal ini norma atau di aturan peralihan. Setuju Pak ya, jadi tolong ya, kita setuju prinsipnya, penempatannya saja apakah di aturan peralihan atau ditempatkan di mana, nanti kita lihat, tolong diformulasi kembali menyangkut soal. Saya berharap besok atau kalau bisa hari Senin pagi, tolong materinya kita bagi, selesaikan untuk periksa kembali. Pak Ketua, pimpinan pasal terakhir ini, silakan Pak. Pasal 118, ya ini memang aturan peralihan, karena kan sudah ada yang berlatih tadi bahwa itu tetap berlaku, undang-undang ini berlaku kepada mereka yang menjabat sekarang, ya pasal 118 yang merah ini yang kita pakai. Ya, emang di peralihan nggak mungkin karena dia mengatur yang sedang berlangsung. Ini kan pimpinan. Saya
saya bilang ada di Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang peralihan perusahaan jawatan dan perusahaan negara itu menjadi BUMN. Ada di situ aturan peralihannya. Kan ini tadi untuk menjawab apakah kepala desa sekarang yang sudah menjabat sekarang kemudian masih ada periodisasinya itu sampai katakanlah 3 tahun, itu dihitung satu periode atau dia justru mendapat keuntungan. Itu aja sebenarnya intinya. Iya. Nah kita pingin bahwa itu nggak dihitung, dia harus tetap mengikuti masa jabatan itu menjadi 9 tahun, kan itu intinya. Ya, karena kalau biasanya di legal drafter, jadi kalau ada masa jangka waktunya itu di aturan peralihan. Nah, kalau ada jangka waktunya sampai dengan ini. Baik. Pimpinan. Nanti pokoknya tolong didiskusikan ya menyangkut soal. Saya pimpinan. Terakhir Pak Muhlis. Saya 646 ini Pak Ketua. Masalah BUMD. BUMDes. Ya, BUMDes. Dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini saya berharap ini perlu kita dalami Pak, karena justru BUMD ini kan nggak ada, BUMDes ini nggak ada yang maju Pak. 80% nggak ada yang maju, karena itu tadi mungkin kekeluargaan Pak. Neneknya, ponakannya. Kemarin itu kalau tidak salah kan kita sudah bentuk-bentuk BUMDes itu di Undang-Undang Ciptaker kan sudah dirubah kan. Dia boleh berbentuk perseroan, boleh berbentuk, jadi itu sudah. Iya, maksud saya kan maksudnya ini dikelola secara profesional Pak, ya. Mungkin jangan secara kekeluargaan. Baik. Ini. Ya kan itu, kan ini kan jelas. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wah ini. Iya, tapi itu ya koperasi juga nggak maju juga Bu. Koperasi juga sama. Setuju. Juga, tinggal jadi nama catatan aja. tolong itu ya, profesional. Koperasi juga mati suri semua Pak. Sekarang BUMDes juga sama juga. Jadi dikelola secara profesional Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Iya. Pak Heri Gunawan ada yang mau disampaikan Pak? Cukup ya. Jadi usulan Bapak terkait dengan 15% kita setuju ya hari ini Pak. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya berharap ini bisa rampung. Hari Senin kita rapat pleno, kita rapat sekali lagi panja pagi di jam 1 kita bisa pengambilan keputusan. Ya. Baik, dengan demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.